Genetos itu artinya terang itu yang berasal dari sang terang itu. Enggak, Jadi artinya gini. Ada terang yang dari keturunan terang. Gitu perhatikan kata-kata saya. Egenetovos kai genetetofos kai egenetovos. Kan? Ya. Ini bukan satu kata, itu dua kata. Berasal dari betul. Geneteto jadilah, fos terang. Kai lalu, egenetovos terjadilah terang gitu loh. Jadi genetetofos itu bukan satu kata, itu dua kata. Artinya jadilah terang. Nah, itu apakah terang itu juga adalah bagian dari Theos atau ciptaan Theos? Nah, karena tidak ada di situ disebut Theos, berarti bukan Theos. Ada Theos. Kalau Yesus disebut kai Theos. Eipen o Theos. Kai Eipen o Theos. Egenetovos kai egenetovos. Itu gimana? Kalau indikasi terang dari Theos, ya memang nilai terang yang pernah juga diajarkan Yesus bahwa dia adalah terang, dan diajarkan juga dari terang itu sendiri, dia juga ya memang berasal dari terang itu. Enggak, kalau untuk Yesua itu kan terangnya terang alegori. Kalau ini terang betulan. Egenetovos kayak egenetovos. Dari ayat berapa? Bentar, saya share screen ya. Saya share screen biar gampang. Karena ya, biar saya juga analisa di sini. Dari ayat berapa? Ginetai itu artinya itu bukan dari diperanakan ya, tetapi diciptakan. Bentar. Saya lihat. Berapa? Itu bentar ya. Kejadian 1 ayatnya berapa tuh? Oh, Kejadian 1. Iya, Kejadian. Nah, ini Kejadian 1 ayat 3 dalam bahasa Yunani-nya gini. 1 ayat 3. Kai eipen o theos genetetofos kai egenetovos. Nah, itu kan artinya gini, kai eipen o theos, lalu berfirmanlah Theos, genetetofos, jadilah terang, kai dan atau lalu egenetovos, terang itu jadi. Ini gimana? Apakah berarti geneteto itu artinya gineta itu diciptakan atau dilahirkan? Nah, gini. Kalau dalam konteks Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, kan gitu ya. Ya, itu Indonesianya. Ya, dalam bahasa Indonesianya, ya kan? Dari perkataan keluarlah perintah, jadilah terang. Baru ketika disebut jadilah terang, genetatosnya turunlah menjadi terang. Itu udah bentuk bendanya. Kalau awalnya dia adalah enggak gini, bendanya terang. Ya, bendanya terang, kata kerjanya ginetai, geneteto berarti perintah di situ. Jadilah, ya kan? Kemudian egeneto itu terjadilah gitu. Jadi kalau geneteto itu perintah, kalau egeneto itu dia telah terjadi gitu loh. Bentuk lampau gitu. Nah, kalau saya lihat dalam gini, ketika Bapak mengatakan bahwa Yesua itu berasal dari ginetainya Theos, berarti dia adalah anaknya Theos itu sendiri atau bagian dari Theos. Lalu bagaimana dengan terang? Apakah terang juga anaknya Theos? Tentu makanya saya bilang tadi kata genetai itu adalah unsur-unsur dari bagian sumber itu. Nah, ketika disebut ginetai sendiri lalu berfirmanlah Allah, kan begitu ya? Ya. Berfirmanlah Allah, lalu kayak epenoteos. Jadilah terang, lalu terang itu pun genetetofos. Jadi gitu ya. Kayak genetetofos. Ya. Nah, sekarang gini. Ginetai itu kan kata dasar dalam bahasa Yunani artinya jadi. Kalau geneteto jadilah. Kalau egeneto terjadilah. Nah, ketika Yesua itu juga dia adalah ginetai Theos, apakah dia dijadikan oleh Theos atau dilahirkan oleh Theos? Kalau disebut kata dijadikan atau dilahirkan, tentu keilahian yang melakukan seperti itu terjadi pada Yesus. Enggak, soalnya pakai kata dasarnya ginetai loh. Iya, ginetai dari kata gen kan gitu. Berarti kalau begitu Yesua Hamasya itu ciptaan juga kan, karena dijadikan gitu loh. Berarti tidak. Ya sama dengan terang itu. Seperti itu. Hanya kalau terang tadi kan, kalau terang tadi kan dikeluarkan dari perkataan kan gitu ya. Ya. Kalau Yesus kan dia dari roh pangkuan, dari kepribadian
Bapak itu sendiri. Dari roh. Dari kepribadian Bapak dari itu roh. lah, dari keilahian Bapak itu sendiri. Enggak dari roh atau dari keilahian? Tentu Allah itu kan roh. Mana di situ di diksi itu mana disebutkan ginitai pneuma. Ada roh itu kan pneuma. Mana roh pneumanya mana? Maksudnya begini, dari literatur Yohanes pasal 4 kan dikatakan bahwa Allah itu roh. Jadi esensi kepribadian Tuhan itu. Berarti Bapak mengait-ngaitkan gitu loh. Bukan. Cocoklogi namanya itu. Itu kalau tafsiran pendek, tafsiran silang begitu. Lah soalnya gini, kalau Yesua itu ginitai theos, diciptakan theos, kemudian fos juga atau cahaya diciptakan theos. Kenapa statusnya beda? Padahal kata kerjanya sama-sama ginitai. Kalau yang terang itu bukan diciptakan theos, tapi diperkatakan dari unsur-unsur keilahian. Iya, memang theos itu kalau menciptakan dengan perkataan. Ya, tapi tentu itu kan dari unsur-unsur keilahian dikatakan. Kalau Yesus kan? Ya semuanya dari keilahian karena theos itu ilahi. Kalau Yesus kan dari unsur-unsur juga keilahian, tapi rohnya bukan dari langsung perkataannya. Di diksi yang Bapak sebutkan, adakah kata pneuma di situ dalam bahasa Yunani? Pneuma yang artinya roh, ada nggak? Ya tentu karena kami dari sisi tafsiran lain keberadaan Yesus itu ada, maka dari sanalah kami mengutip sebagai keberadaan Yesus itu ada. Contoh di dalam Matius. Makanya kami bertanya. Matius pasal 1 ayat 20. Di ayat dalam Koine Diatheke atau New Testament dalam bahasa Yunani yang Bapak sebut, ada nggak kosakata pneuma? Ada nggak di situ? Iya, tafsiran dekatnya bahwa Allah itu adalah pneuma. Siapa yang menafsir? Bukan, Alkitab memang begitu. Enggak, siapa yang menafsir? Di dalam ahli bahasa Yunani siapa yang menafsir seperti itu? Di ayatnya. Di ayatnya tidak, di pasal 4 ayat. Yohanes pasal 4. Ayat. Bentar. Pasal 4 ayat berapa? Apakah di situ ada pneuma atau Bapak sendiri yang menambahkan pneuma? Pasal 4 ayat 24. Berapa? Yohanes ya? Yohanes. Bentar. Bentar ya. Yohanes pasal 4 ayat 24. 24 pasal 24 ini. Nah, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh ya, di sini bahasa Yunaninya kok Septuaginta lagi. Sorry. Aduh. Nah, Yohanes 4:24 dalam ini Bizantin. Pneuma oteos, kaitos proskunontas auton, and pneumati, kai aletheia dei proskunein. Di sini Yesua ada disebut. Iya, maksudnya yang saya mau jelaskan kepada Anda tentang di situ kepribadian. Oke, kepribadian dari theos ya berarti. Allah itu kan theos dalam bahasa Yunani ya. Betul. Pneuma o theos, roh adalah theos gitu kan. Ya. Nah, sekarang Yesua sendiri kapan dia disebut pneuma? Sejak di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 20. Coba. Matius pasal 1 ayat 20. Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud untuk malaikat itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Dari, bukan dianya sendiri. Ya sudah pasti. Enggak, kalau yang tadi di sudah pasti kan dari Roh Kudus. Enggak, gini. Di situ kan disebutnya kan atau adalah Allah. Di sini bukan pneuma, di sini pneuma agio. Ini ada tambahan agio, ini beda lagi. Iya, kan dia dari Roh Kudus. Enggak, gini. Kalau pneuma itu bukan Roh Kudus, pneuma itu roh saja. Kalau pneumati agio baru Roh Kudus. Berarti di satu ayat Bapak mengurangi, di satu ayat lagi Bapak menambahi. Ya kan sudah dijelaskan di situ Yesus geneten einai ek pneumatos. Ya, maksudnya gini, kalau di Matthew ini, di sini
kosakatanya menggunakan pneumati Tos, agio atau Roh Kudus. Tapi pneumatos. ya pneumatos agio. Hmm. Tapi kalau Agio itu kan bentuk untuk menjelaskan. enggak, agio bukan menjelaskan. Itu diksinya berbeda. Iya. Kalau roh saja itu bisa berarti semangat atau perumpamaan. Tapi kalau pneumati agio atau Roh Kudus itu malaikat. Lain lagi. Malaikat beda lagi. Iya, memang nama lain daripada agelo itu ya pneumati agio. Nama lainnya. Kalau Nama lain, dicek di tapi satwa dalam kita bentuk banyak seperti itu. bentuk malaikat karena memang dia dalam bentuk tidak terlihat pneumato agio. Tapi kalau dalam konteks kepada Yesus ini bukan malaikat, murni pneumatos. Nah, kalau pneumatos berarti roh. Iya, Iya, beda lagi dengan pneumatos agio, lain lagi tuh. pneumatosnya dong yang kamu lihat. Enggak, bukan pneumatosnya, soalnya itu bergandeng dengan agionya, nggak bisa dipisahin. Iya. Kalau mau Bapak harus dihapus gitu loh di teks di kainnya dia TK-nya, Bapak hapus gitu loh. Nih, saya bacain pneumatos. Saya bacain ya. Nih. Tauta de auto entu metentos ido agelos kurio kat onar evane auto legon Iosef wios David en me fogetes para labein Maryam ten gunai kasau togar en aute geneten ek pneumatos estin agio. Agio, tahu artinya agio? Kudus. Iya, betul. Jadi untuk menerangkan dia sebagai dari sumber sailahi yang kudus. Enggak, di sini dia bukan dia sama seperti malaikat. Estin. Gini. Di sini dia di sini adalah dia spesial. Menggunakan, tahu artinya kudus. Paham. Gini. Di sini dia menggunakan pneumatos, bukan pneuma doang. Kalau pneuma itu berarti adalah gambaran atau bisa dikatakan kata ganti daripada sosok yang dimaksud. Tapi kalau pneumatos ini sudah kata benda yang lain. Iya, jadi udah jelas di situ pneumatos agio. Enggak jelas, beda pneumatos, beda pneuma. Spesial dari beda surga. Pneumatos. Enggak, beda pneumatos, beda pneuma, lain lagi. Iya. Kalau pneuma itu bisa berarti gini. Penekanan. Bisa berarti kata ganti daripada yang kita maksud. Kata tos itu kan penekanan. Enggak, kalau pneumatos itu lain lagi. Kalau pneumatos bukan kata ganti daripada sosok yang kita maksud, tapi sudah sosok lain. Iya, jadi dia roh Allah, roh kudus, roh yang spesial. Dia bukan sama dengan malaikat. Kudus itu kan terpisahkan, spesial tidak sama, disamakan. Semua malaikat pasti kudus. Oh, kata siapa? Coba ada malaikat setan kok. Mana malaikat setan? Ada. Ya mana? Dalam bahasa Yunani-nya namanya apa? Iya, ada malaikat setan. Tapi mana ayatnya kalau ada? Nanti kita jadi banyak membahas, tapi kapan-kapan kita bahas itu malaikat. Enggak, ini jelaskan dulu. Di sini kan ada dari Tuhan, pneuma. Ada yang dari setan. Gini. Satunya kan gini, pneuma, theos, ya kan? Roh itu adalah theos gitu. Nah, di sini pneumatos estin agio, ini lain lagi. Enggak, dia sama itu esensinya. Enggak beda. Di sini kan ada ho, ada estin, itu beda. Kalau estin lain, ho itu lain. Dia esensinya sama itu dari roh. Enggak bisa, kata kerjanya aja beda, bagaimana esensinya sama? Dia kata kerja untuk menekankan bahwa bentuk keberadaan dia itu roh. Iya, yang satunya kan ya kalau gini ya, kalau pneuma itu artinya roh. Tapi kalau pneumatos ya, itu artinya ada gabungannya dengan yang di belakang. Di sini pneumatos estin agio, artinya roh yang disucikan. Lain lagi. Berarti awalnya tidak suci, kemudian disucikan. Tapi kalau pneumatos agio itu baru roh yang suci, gitu. Karena ada tambahan estin di situ.
Apalagi dibandingkan dengan pneuma doang. Ini pneumatos ditambahkan kata kerja estin, ditambahkan keterangan agio, itu lain lagi. Iya, jadi keterangan dia untuk menerangkan bahwa dia dari Enggak, kudus bukan kata untuk spesial. menerangkan, itu sosok yang berbeda. Enggak beda. Dan itu bunyinya saja udah Pneumatos beda. sama Bagaimana itu. mau sama? Kata dasarnya pneuma. Ya, Ya, kata dasarnya. ya. Pneumatos itu bentuk untuk menerangkan Mana buktinya bentuk menerangkan? Dia masuk gramatikalnya bahwa gimana kalau dia dia menerangkan? kudus. Kudus. Enggak. Iya, gramatikalnya apa? Gramatikalnya apa? Gramatikalnya apa? Perubahan Jadi, dari pneuma menjadi pneumatos, gramatikalnya apa? ya itu di kalimat itu. Ya, maksudnya wujud gramatikalnya apa? Apakah terjadi kata kerja, terjadi kata sifat, bentuk lampau, akan datang, sedang berlangsung, itu gimana? Kok jadi dari pneuma menjadi pneumatos, itu kasusnya gimana? Kasus gramatikalnya. Kasus gramatikalnya. Iya. Dari pneuma menjadi pneumatos, ditambahkan estin, ditambahkan agio di belakangnya. Apakah itu pneumatos, estin, agio, apakah sama dengan pneumatok gitu loh? Persamaannya di mana? Kalau memang sama, kalau beda, bedanya di mana? Lihat nih, jadi pneumatos itu adalah dari kata pneuma. Dia bentuk netral pneumanya. Tetapi ketika dia disebut pneumatos itu mengartikan pada figurat analoginya, spiritnya, analogi, rasional soulnya. Jadi untuk menekankan keberadaan spirit itu sebagai host yang hidup, yang live. Nah, baru, namun dalam terjemahan yang sebenarnya kan dia kan spirit. Nah, kalau ghost kan tentu kan dia bersifat abstrak, ya, sifatnya susah diwujudkan. Tapi ketika dia di dalam bentuk spirit, baru disebut pneumatos. Itu. Itulah. Ya, berarti phonetic spellingnya atau part of speech-nya. Secara definisinya. Okay. Berarti fix ya, berarti memang theos itu adalah pneuma, berarti Elohim adalah roh. Nah, sekarang saya mau minta pembuktian di Septuaginta bahwa Elohim itu adalah roh. Itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kau bilang tadi itu. Jadi harus bisa ditemukan di dalam bahasa Ibrani sebuah kalimat bunyinya gini. Elohim Zeh Ruah. Coba. Saya pengen tahu. Robot. Atau Ruah Zeh Elohim. Bahasa Yunaninya Theos. Suara Bang Indra kurang jelas, robot. Ya, jadi ketika ada klaim di Kainedia Teke atau New Testament dalam bahasa Yunani ada dikatakan di situ pneuma Theos atau roh itulah Theos atau adalah Elohim atau adalah Allah. Nah, saya minta di Septuagintanya Kejadian pasal 2 ayat pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Oke, kita lihat apakah di situ dia disebut adalah roh atau bukan. Satu ayat 2. Oke, berarti kita harus menemukan sebuah kalimat dalam bahasa Ibrani Elohim Zeh Ruah atau Ruah Zeh Elohim. Kita lihat ayat 2. tohu wa bohu behosek al pene tehom veruah Elohim merahefet al pene hamayam. Di sini nggak ada veruah, bukan waruah. Nah, di situ mana zehnya? Zehnya mana? Zeh itu adalah. Zehnya mana? Elohim Elohim Zeh Ruah atau Ruah Zeh Elohim. Ruah. Bukan W. W beda dengan Z. Kalau W itu artinya dan, kalau Z itu artinya W adalah. Dia. Enggak, bukan W. Saya enggak mengatakan W. Saya menagih Z. Zayin. Zayin he Z. Ada enggak?
semacam di kalau di Mizmor itu begini. Z, Dodi, Vz, Rei. Nah, Z itu Zayin dan He. Coba carikan saya kalau ada. Di dalam tanah. Kata weruah ini kan menunjukkan. Bukan weruah, Z. Bukan V tapi Z. Where dia, bukan Z. Z, saya mintanya Z. Kalau V dengan Z itu artinya beda. Nggak sama. Nggak ada Z. Where Nah, dia. nggak ada berarti cocok logi kayaknya dia teki. Bukan. Itulah roh. Iya, itu Allah dasarnya di mana? dan Kalau mengatakan roh. Allah adalah roh, ya, itu dasarnya dari mana kalau Allah adalah roh? Sumbernya mana? Dari ayat ini. Mana ayat ini nggak ada mengatakan Allah adalah roh, nggak ada. Weruah. Veruah artinya dan roh, bukan adalah roh. Jadi kalau rasional spellingnya, Oh, dia dia nggak main itu rasional, dia mainnya gramatikal. Dia di nggak main dalam rasional. gramatikalnya, original teksnya, pengertian from which-nya, jadi esensinya gitu ya, itu dia memang adalah revuah menunjuk kepada roh itu sendiri. Iya, di Yang sini adalah kan Allah. ada ini. Coba lihat ke layar. Veruah Elohim artinya roh Elohim atau anginnya Elohim. Harus saya mintanya gini. Veruah Zeh Elohim harus ada begini. Zayin, bentar saya tuliskan. Harus ada tulisan begini nih. Harus ada tulisan yang seperti ini. Nah ini. Zeh harus seperti ini. Mana ada? Ya kalau adalah itu tidak ada. Ya nggak ada berarti cocok logi. Bukan. Tetapi kata dan di dalam bentuk kalimat secara Tidak masuk ke bentuk bahasa kalimat. Indonesia Tidak masuk ke itu bentuk adalah kalimat. Ini persamaan. pembuktian. Sama. Tidak masuk ke kalimat. Itu nggak ada kaitannya sama sekali yang dia. gue bilang itu. Tur. Sama Itu sama dia di dalam itu artinya dan, sama itu artinya cuman adalah. di dalam Misalkan ini. bahasa Indonesia disebut dan. Kalau secara aslinya kan Zerua. Mana Zerua ini huruf waw, jangan ngarang. Ya, Werua, bukan Z. Werua. Ya V itu artinya apa? Itu sama. V itu artinya apa? V. Iya. Jadi V artinya apa? Itulah roh. Enggak, V itu artinya apa? Jangan pura-pura tidak dengar. V itu artinya apa? Bukan. Tidak ada kata Z di situ, tapi Werua. Nah, berarti artinya dan roh, bukan roh dan adalah. Allah dan roh. Bukan. Kalau Allah adalah roh, harusnya gini, Elohim Zerua. Itu baru benar. Ngarangi logi. Lihat. Kalau kita sebut kata dan, ya. Atau gini nih, saya minta dalam bahasa penghubung Yunani suatu kata frasa. Kalau kenapa usah lari dari ke kalimat. frasa? Kenapa lari ke Setara. frasa? Itu dari Itu kata setara. dasar saja. Dari Itu kata dasar setara. maknanya sudah beda. Jangankan ke bahasa Setitik. Ibrani, ke bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia adalah dengan dan itu artinya Sama beda. dengan memiliki fungsi. Kalau umpamanya salah Pak, diakui saja Pak. Lego. Bukan. Itu kita nggak udah kajian tinggi ini, kajian tinggi analisa teks. Yang makanya jangan ngomong. Kajian tinggi. Gini Pak, ya. Kalau mau bilang tapak lah, ya. Tapi V-nya mantap, kita taruh mantap. di bukan di Jadi depan, bilang tapi di nggak ada, tengah-tengah ya. adalah Jadi gini, ngarangi logi. kalau misalkan ini Pak D, W-nya kalau dia mengatakan W itu statusnya sama dengan Z ya, adalah sama dengan dan. Oke lah, W-nya kita pindahkan di tengah, nggak di depan. Ruah W Elohim artinya roh dan Elohim itu artinya dua sosok lagi, tetap nggak ketemu. Sesuatu yang salah, karena mau diakali bagaimana? Tetap posisi salah. kata Z atau wa dia punya Waduh, ngeyel. Nggak ada penekanannya. wa dalam bahasa Sekolah Ibrani lagi, nggak sekolah ada lagi. kosakata wa, adanya Ya, V, itu nggak ada sama. wa, nggak ada V, adanya wa. Kalau wa itu Terangkan bahasa sekolah Arab, Pak. lagi lah, belajar dulu. Masih perlu belajar. Saya mau maghriban ya, teman-teman. Mohon maaf ini. Ya. Makasih Bang Indra. Oke. Ya, sama-sama. Jadi, Ya.